Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Saputra, N1121006. Video ini merupakan jawaban atas tugas pendahuluan praktikum teknik semester 2 tahun 2012-2013. Nah, buat pertanyaan pertama, jelaskan secara singkat mengenai komunikasi serial dengan protokol RS232. Berikan ilustrasinya. Nah, protokol RS232 merupakan protokol serial yang digunakan untuk berkomunikasi antara perangkat atau instrumen dengan komputer melalui port COM. Untuk melakukan komunikasi melalui protokol ini diperlukan sebuah serial driver. Ketika menggunakan driver ini ada beberapa informasi dari perangkat yang harus diketahui oleh driver. Informasi itu adalah nomor port, COM, baud rate, parity, data bit, dan stop bit. Nah, komunikasi serial RS232 juga merupakan suatu protokol komunikasi serial yang mode pengoperasiannya single end. Artinya sinyal RS232 direpresentasikan dengan level tegangan plus 3 volt sampai 12 volt sebagai on atau start 0 atau disebut sebagai kondisi phase. Sedangkan tegangan minus 3 volt sampai minus 12 volt direpresentasikan sebagai off atau start 1 yang disebut juga kondisi mark. Nah, komunikasi data pada RS232 dilakukan dengan satu transmitter dan satu receiver. Jadi sistem komunikasinya yaitu antara dua device saja. RS232 dirancang untuk data rate maksimum 20 KB per second dan dengan jarak maksimum sekitar 20 bit. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di sini. Ini merupakan contoh komunikasi serial antara microcontroller dengan PC. Nah, di sini pin-pin yang diperlukan untuk komunikasi RS232 dihubungkan ke IC MAX232 dan pin keluarannya dihubungkan ke D9 konektor, dan D9 konektor mikro akan dihubungkan ke D9 konektor PC, dan kemudian kita dapat melakukan komunikasi secara serial dengan PC ke microcontroller. Nah, untuk pertanyaan kedua, jelaskan konfigurasi pin pada D89 untuk keperluan komunikasi menggunakan RS232. Berikan ilustrasinya. Nah, untuk komunikasi serial pada menggunakan RS232, kita lihat di sini pin-pin yang dihubungkan adalah pin 3, pin 4, dan pin 5. Pin 3, pin 4 dihubungkan ke IC MAX232 dan pin 5 dihubungkan ke ground. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat konfigurasi untuk D89 female connector. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data 1, untuk pin 1 data carrier detect, pin 2 receive data, pin 3 transmit data, dan pin 4 data terminal ready, dan pin 5 sinyal ground, pin 6 data set ready, pin 7 request to send, pin 8 clear to send, 9 ring indikator. Nah, di sini karena kita hanya menggunakan pin 3, 4, dan 5, kita hanya menghubungkan pin tersebut ke IC MAX232, dan sedangkan untuk pin 3, 4 dari D89 konektor dihubungkan ke pin 13 dan 14. Sedangkan pin 13 dan 14 pada
IC MAX232 itu terhubung ke R1 in dan T1 out. Dan sedangkan buat pin 1112 dari MAX232 dihubungkan ke RX dan TX microcontroller. Kemudian untuk soal terakhir, jelaskan tentang pengaturan register dan baud rate dalam menjalankan komunikasi serial USART dengan ATmega 853. 5. Jelaskan dengan datasheet 8535. Nah, untuk USART pada microcontroller AVR, selain timer, fitur, dan fasilitas yang terdapat dalam microcontroller, yang sering digunakan adalah USART. USART merupakan universal, synchronous, asynchronous, serial receiver, and transmitter. Merupakan protokol komunikasi serial yang terdapat pada microcontroller AVR. Dengan memanfaatkan fitur ini, kita dapat berhubungan dengan dunia luar. Dengan USART kita bisa menghubungkan microcontroller dengan PC, HP, GPS, atau bahkan modem. Dan banyak lagi peralatan yang dapat dihubungkan dengan microcontroller dengan menggunakan fasilitas USART. Nah, untuk jelasnya kita lihat data dari lab ATmega 8535. Nah, di sini ada berbagai register yang dapat kita gunakan, sama UDR dengan registernya sebagai berikut. Kemudian user control and status register A CSRRA. Kemudian user control and status register B RB. Dan user control and status register C CSRC. Sedangkan untuk penghitungan baud rate dapat dilihat sebagai berikut. Buat asynchronous normal mode, baud rate-nya sama dengan F per 16 dikali UBRR plus 1. Sedangkan untuk asynchronous double speed, baud rate sama dengan F per 8 dikali UBR plus 1. Untuk synchronous master mode, baud rate-nya sama dengan F per 2 UBR plus 1. Ya, demikianlah jawaban dari tugas pendahuluan praktikum sismik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.